Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Yusri dengan NIM 200301500080 dari kelas PJKRC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan materinya. Umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Pada dasarnya, proses umpan balik tercakup dalam sebuah proses sistem terbuka. Umpan balik selalu diperlukan dalam proses belajar motorik, termasuk juga belajar motorik dalam olahraga. Umpan balik digambarkan sebagai bagian dari output atau respons yang berfungsi sebagai masukan untuk penampil sebagai input. Umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet atau siswa setelah mempraktekkan suatu gerakan mengenai benar atau salahnya suatu gerakan yang dilakukan. Informasi tersebut sangat penting bagi siswa atau atlet untuk mengetahui seberapa baik ia telah mampu melakukan gerakan. Dengan tahu tingkat kesempurnaan gerakan yang dilakukan, sekaligus akan diketahui kekurangannya. Dengan demikian, siswa atau atlet tersebut akan menjadi tahu perbaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk menyempurnakan gerakan yang salah dan telah dilakukan. 1. Klasifikasi umpan balik. Guna memudahkan kita mengenal umpan balik yang terdapat dalam suasana mengajar maupun melatih, maka diperlukan adanya klasifikasi umpan balik. Kita menyadari bahwa tidak semua informasi berkaitan langsung dengan hasil atau pelaksanaan motorik. Oleh karena itu, ada informasi yang relevan dan tidak relevan. Apabila kita menelaah umpan balik berdasarkan aspek kedatangan, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu 1. Umpan balik sebelum tindakan berlangsung, dan 2. Umpan balik yang tersedia selama atau setelah tindakan berlangsung. Umpan balik yang dihasilkan oleh gerakan yang telah dilakukan sebagai hasil gerakan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Umpan balik intrinsik, dan 2. Umpan balik ekstrinsik. A. Umpan balik intrinsik. Seseorang akan memperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu dan bentuk informasi tersebut sudah terkandung dalam respons tertentu, sebagai contoh, dalam permainan bola voli, seorang pemain melakukan smash dan keluar. Setelah pemain tersebut melihat bahwa smash yang dilakukan bolanya keluar, maka pemain tersebut mengetahui bahwa pukulan smashnya salah. Dari kesalahan yang dilakukan tersebut diproses secara internal untuk melakukan perbaikan. Dengan demikian, respons atau pelaksanaan dan hasil yang diperoleh merupakan sumber dari umpan balik. Informasi tersebut terwujud dalam berbagai bentuk, dan umpan balik intrinsik tersebut ada kalanya mudah dikenal dan ada kalanya yang susah untuk dikenal. Sebagai contoh, seorang peloncat indah saat meloncat dan melakukan salto di udara, maka pada waktu berputar di udara mungkin tidak merasakan apakah lututnya benar-benar ditekuk atau tidak. Untuk mengetahui benar salahnya suatu gerakan seperti dalam contoh tersebut di atas, dibutuhkan sebuah rujukan tentang gerakan yang benar. Oleh karena itu, umpan balik intrinsik pada dasarnya ialah suatu informasi yang diperoleh dengan membandingkan rujukan motorik yang telah dipelajari dengan apa saja yang baru dilakukan. Proses deteksi kesalahan sendiri oleh si pelaku yang bersangkutan sering disebut sebagai kesalahan subjektif. Adams 1971, Adams dan Bray 1970.
dan tanpa adanya rujukan tentang benar dan salah suatu gerakan, maka berbagai bentuk umpan balik intrinsik tidak dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi. B. Umpan balik ekstrinsik. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Informasi ekstrinsik sebagian di antaranya berupa informasi verbal, seperti catatan waktu dalam satuan detik untuk pelari dan perenang, atau nilai 1,00 sampai 10,00 untuk pesenam dan 10 sampai 100 untuk peloncat indah. Seorang peloncat indah dengan nilai 45 misalnya akan dapat mengetahui bahwa gerakan yang dilakukan digolongkan jelek. Skor kuantitatif ini dapat diucapkan secara verbal, bahkan dapat diuraikan secara terperinci sebagai informasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan suatu gerakan. Smith 1988 mengemukakan ada beberapa dimensi umpan balik ekstrinsik dalam kurung tabel 2.1. Dari tabel tersebut dapat dilihat perbedaan antara umpan balik seketika dan umpan balik terminal. Tabel 2.1 dimensi umpan balik ekstrinsik. Seketika disampaikan selama gerakan berlangsung. Terminal disampaikan setelah gerakan selesai. Langsung disampaikan berlangsung setelah gerakan. Tertunda waktunya dari gerakan yang relevan. Verbal disampaikan dalam bentuk terucap atau dapat diucapkan. Nonverbal disampaikan dalam bentuk kode atau tak terucapkan. Himpunan keseluruhan disampaikan berupa himpunan penampilan terdahulu. Terpisah disampaikan secara terpisah bagi setiap penampilan. Pengetahuan tentang hasil dalam kurung PH. Verbalisasi atau terucapkan tentang informasi mengenai hasil. Pengetahuan tentang penampilan dalam kurung PP. Verbalisasi atau nonverbal tentang informasi mengenai pola motorik. Aspek lain dari umpan balik ekstrinsik adalah umpan balik yang ditinjau dari penyampaiannya yang terbagi menjadi dua, yaitu umpan balik langsung dan umpan balik tertunda. 2. Pengetahuan tentang hasil. Pengetahuan tentang hasil dalam kurung PH adalah informasi umpan balik yang dapat diungkapkan secara verbal maupun nonverbal berkenaan dengan hasil suatu gerakan yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kegiatan olahraga, sebuah tim sepak bola yang berhasil memenangkan pertandingan dengan memasukkan bola ke gawang lawan, tim tersebut mendapat sanjungan dari pelatih, kawan bermain maupun para penonton. Merupakan salah satu contoh pengetahuan tentang hasil. Pengertian pengetahuan tentang hasil jangan dikacaukan dengan pengetahuan tentang penampilan yang berkaitan dengan pelaksanaan gerakan yang bersangkutan. 3. Pengetahuan tentang penampilan. Pengetahuan tentang penampilan dalam kurung PP diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenaan dengan pola gerak yang telah dilakukan oleh seseorang. Bagi seorang guru atau pelatih, pengetahuan tentang penampilan merupakan salah satu bentuk umpan balik dalam rangka memperbaiki kesalahan pola gerak untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dalam kegiatan olahraga, pengetahuan tentang hasil yang dicapai dan pelaksanaan tugas gerak dalam cabang olahraga merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya bagi pencapaian tujuan yang diharapkan. Informasi tentang hasil atau penampilan dalam satu cabang olahraga bermanfaat untuk membuat keputusan, khususnya dalam merencanakan dan menciptakan suatu lingkungan belajar atau berlatih yang efektif. 4. Fungsi umpan balik.
Sebagian besar para ahli sepakat bahwa manajemen umpan balik yang baik akan memperlancar proses belajar. Sejalan dengan pandangan tersebut, umpan balik memiliki fungsi antara lain: A. Sebagai motivator. Informasi tentang hasil dan informasi tentang penampilan dapat memainkan peranan penting sebagai pendorong yang kuat untuk memacu melaksanakan kegiatan. B. Sebagai bimbingan. Umpan balik dapat berfungsi sebagai bimbingan bagi siswa atau atlet. Berdasarkan informasi yang masuk, akan diketahui gerakan yang benar dan yang salah. Gerakan-gerakan yang salah itulah yang perlu diperbaiki dan dibenarkan. Terakhir yaitu rangkuman. Umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet atau siswa setelah mempraktekkan suatu gerakan mengenai benar atau salahnya suatu gerakan. Berdasarkan aspek kedatangan, maka umpan balik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu 1. Umpan balik sebelum tindakan berlangsung, dan umpan balik yang tersedia selama atau setelah tindakan berlangsung. Berdasarkan gerakan yang telah dilakukan, maka umpan balik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu umpan balik intrinsik dan 2 umpan balik ekstrinsik. Umpan balik intrinsik adalah informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri yang terjadi melalui beberapa saluran informasi. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu, bentuk informasi tersebut sudah terkandung dalam respon tertentu. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkap. Bagi umpan balik intrinsik, umpan balik ekstrinsik berupa seketika dan terminal, langsung dan tertunda, verbal dan non-verbal, keseluruhan dan terpisah. Pengetahuan tentang hasil pH dalam informasi umpan balik yang dapat diungkapkan secara verbal maupun non-verbal berkenaan dengan hasil suatu gerakan yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengetahuan tentang penampilan dalam kurung PP diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenaan dengan pola gerak yang telah dilakukan seseorang. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.